Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait pedoman pembelajaran untuk memenuhi tugas psikologi anak usia dini. Selamat menyaksikan. Baiklah, di dalam presentasi ini kami akan membahas terkait pengertian pembelajaran, kemudian konsep pembelajaran, prinsip, lingkup, dan pengelolaan pembelajaran. Baik, adapun pengertian dari pembelajaran yaitu proses interaksi antara pendidik dan anak melalui kegiatan belajar di lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan melalui berbagai sumber belajar. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk pada konsep pembelajaran. Adapun pembelajaran anak usia dini ini berpusat pada anak. Pendekatan pembelajaran yang dilakukan adalah pendekatan saintifik, di mana hal ini mencakup rangkaian proses mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Keseluruhan proses dalam pembelajaran ini menuntut digunakannya seluruh indera serta sumber media pembelajaran. Lalu yang selanjutnya yaitu lingkup. Lingkup pembelajaran meliputi seluruh kompetisi dasar yang memadukan semua program pengembangan, yaitu nilai agama, moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan juga seni. Dan yang selanjutnya yaitu pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perencanaan pengelolaan kelas, yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga metode pembelajaran, dan yang terakhir yaitu dukungan pada pembelajaran. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan pengelolaan pembelajaran. Nah, ada berbagai macam yang harus dibahas dalam pengelolaan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengelolaan kelas. Rencana pengelolaan kelas ini mencakup penataan lingkungan belajar dan pengorganisasian kelas. Nah, hal ini dapat dilakukan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Pengelolaan kelas ini dapat disesuaikan dengan model pembelajaran yang digunakan itu seperti apa. Nah, model pembelajaran itu sendiri ada berbagai macam. Yang pertama, model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan. Model pembelajaran ini menjadi pusat kegiatan pembelajaran berdasarkan minat anak. Alat-alat dan media yang digunakan dan yang disediakan juga harus bervariasi, mengingat minat anak itu sangat beragam. Media dan alat-alat yang digunakan tersebut juga harus sering diganti dan diperbaharui, disesuaikan dengan tema dan subtema yang dibahas. Kemudian yang kedua yaitu model pembelajaran berdasarkan dengan kegiatan pengaman. Model pembelajaran ini membagi anak menjadi beberapa kelompok dengan kegiatan yang berbeda-beda. Anak-anak yang telah menyelesaikan kegiatannya dapat melakukan kegiatan lainnya di kelompok yang lain. Apabila pada kelompok yang lain tersebut tidak tersedia tempat, maka anak tersebut dapat melakukan kegiatan di dalam tempat kegiatan pengaman sampai tersedia tempat di kelompok yang lain. Hal tersebut juga berlaku untuk anak yang telah menyelesaikan seluruh kegiatannya yang ditugaskan. Maka anak tersebut dapat dimasukkan ke kelompok pengaman untuk menunggu teman-temannya yang lain menyelesaikan tugas kegiatan bermain. Kemudian yang ketiga yaitu model pembelajaran berdasarkan area. Nah, model pembelajaran berdasarkan area ini bisa disebut juga dengan model pembelajaran berdasarkan minat, karena model pembelajaran ini memberi kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Tetapi anak-anak tetap di dalam pengawasan pendidiknya ya. Model pembelajaran ini mengajarkan cara bertanggung jawab.
dengan merapikan permainannya setelah bermain. Kemudian mengajarkan tentang kemandirian, kreatif, sehingga anak dapat membuat kesimpulan sendiri dari setiap hal yang dipelajarinya. Kemudian yang keempat, yaitu model pembelajaran berdasarkan sentra. Model ini merupakan model yang paling baru. Nah, model pembelajaran ini juga merupakan model pembelajaran terpadu, di mana salah satu acuannya itu adalah anak memahami konsep keterpaduan secara utuh, baik dibahas secara meluas maupun dibahas secara mendalam. Selanjutnya yang kedua, yaitu pelaksanaan pembelajaran. Salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 ini adalah pendekatan tematik terpadu. Pelaksanaan pembelajarannya itu dilakukan melalui pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran tidak langsung itu merupakan pembelajaran yang tidak dirancang secara khusus, namun terjadi dalam proses pembelajaran langsung. Kemudian, pembelajaran langsung itu sendiri merupakan proses pembelajaran melalui interaksi langsung antara anak dengan sumber belajar yang dirancang. Kemudian, untuk tahapan pembelajaran tematik terpadu itu, yang pertama, kegiatan pembukaan. Kegiatan pembukaan itu dapat berupa menyiapkan anak secara fisik dan psikis untuk mengikuti proses pembelajaran. Kegiatannya dapat dilakukan yaitu dengan berbaris, mengucapkan salam, berdoa, bercerita, atau berbagi pengalaman. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini dilaksanakan dengan pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini kegiatan yang sifatnya penenangan. Dalam kegiatan ini dapat dilakukan dengan membuat kesimpulan, memberikan nasihat, refleksi, dan umpan balik terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kemudian membuat kegiatan penenangan seperti bernyanyi, bersyair, dan bercerita yang sifatnya menggembirakan. Kemudian yang terakhir yaitu menginformasikan secara rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Yang bisa menyenangkan, soalnya kan masa anak-anak masih masa bermain ya. Nah, jadi kita menyesuaikan dengan anak yang masih suka bermain. Nah, di sini ada beberapa metode dari pengajar antara lain, yaitu pertama yaitu bercerita. Nah, kita biasanya suka ya kalau anak kecil untuk diberikan cerita, mendengarkan cerita, atau dia suka bercerita kepada orang lain gitu. Nah, di sini dengan cara kita bertutur dan menyampaikan cerita, kayak misalkan kita bercerita tentang dongeng. Nah, anak tuh suka banget ya dengan dongeng. Nah, kayak gitu. Juga menyampaikan cerita secara lisan dan harus diceritakan secara menarik. Nah, anak kecil tuh suka banget kalau diceritakan dengan misalkan kita bercerita
sambil merabagakan atau dengan suara yang berbeda, dan juga bisa juga pakai pakai boneka-boneka yang sedang bercakap-cakap kayak gitu. Nah, di situ kita memberikan cerita dengan penyampaian yang menarik dan memberikan kesempatan untuk anak-anak bertanya atau berkomentar. Biasanya anak-anak suka nih nambah, itu nanti si kancilnya kayak gini ya bu, atau gimana, dan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan juga. Dan di sini bisa juga mendidik menggunakan buku cerita untuk gambaran bercerita, atau bisa mengarang juga kalau ada cerita dongeng juga, dan juga dengan bantuan alat peraga juga lebih baik. Nah, yang kedua adalah demonstrasi. Ini digunakan untuk menunjukkan atau meragakan atau membuat atau melakukan sesuatu. Nah, ini demonstrasi ini meragakan, kita memberi peragaan kepada, kayak misalkan kita senang, memberagakan, kita menari gitu. Terus selanjutnya ada yang kemudian ada bercakap-cakap. Kita kan anak-anak juga suka ya, kayak masa-masanya dia suka banyak omong, banyak berbicara. Nah, di sini bercakap-cakap ini dapat dilakukan dengan tanya jawab antara guru peserta didik dengan anak, atau antara anak dengan anak lain. Misalkan nih, kita kan habis bercerita, terus kita habis memperagakan, terus habis itu kita bercakap-cakap. Nah, kita memberikan tanggapan, ayo anak-anak kayak gimana ya, terus nanti temannya si kancil, atau coba ceritakan dong cerita kalian di rumah, atau kalian di rumah mainnya ngapain ke teman kalian, atau gimana liburan kalian. Nah, itu bisa diceritakan untuk bercakap-cakap ini. Nah, selanjutnya adalah pemberian tugas yang dilakukan oleh pendidik untuk memberikan pengalaman pada anak, baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, ini tuh kita memberi tugasnya mungkin yang menyesuaikan dengan anak itu. Kalau anak mungkin tugasnya biasanya mewarnai atau berhitung atau membaca, ya begitu ya, bisa dikerjakan bersama orang tuanya di rumah dan bisa diceritakan nanti di sekolahan. Lalu ada sosiodrama atau bermain peran. Nah, ini sukanya, misalkan bermain, ayo jadi apa gitu, berkumpul, terus jadi apa, jadi kursi, jadi benda, atau jadi hewan begitu. Yang dilakukan ini untuk mengembangkan daya khayal atau imajinasi, kemampuan berekspresi dan kreativitas anak pada tokoh-tokoh yang diperankan atau benda-benda di sekitar. Misalkan nih ada anak, kamu jadi kura-kura kayak gimana, jalannya lambat, mungkin jadi singa, jadi mengaung gitu. Lalu misalkan permainan yang jadi-jadian gitu, kayak misal rumah-rumahan. Biasanya kalau anak TK main jejamuran. Nah, itu jejamuran kan biasanya kayak jadi lemari, pintu. Nah, itu bisa merangsang daya khayalnya dia dan imajinasinya dia juga. Nah, yang selanjutnya adalah karya wisata. Nah, ini adalah sangat disenangi sama anak TK ya. Ada kunjungan secara langsung kepada objek-objek yang sesuai tema, ada bahkan dengan kegiatan yang sedang dibahas di lingkungan kehidupan anak. Misalkan nih, di TK ini kan habis lagi membahas tentang macam-macam hewan atau membahas macam-macam tumbuhan. Nah, ini di sini TK ini memberikan rancangan, yuk besok kita mau jalan-jalan wisata bersama ke kebun binatang. Nah, di sana kita bisa menyampaikan ilmu sekalian. Jadi ini apa ya, hewan apa ya, hewan ini adalah hewan singa atau hewan gajah yang baru diberikan materi sebelumnya, atau kita belajar sambil berwisata. Lalu selanjutnya adalah project merupakan suatu tugas yang terdiri atas rangkaian kegiatan yang diberikan oleh pendidik kepada anak, baik secara individu maupun kelompok, dengan menggunakan objek alam maupun kegiatan sehari-hari dalam sebagai bahas pembahasan. Yaitu bisa nih, kalau misalkan SBK atau
pembelajaran seni kesenian. Nah, kita bisa membuat tugas kayak menggambar. Nah, di gambar itu kita bisa menempelkan macam-macam daun yang ada di sekitar, atau kita membuat karya wisata, botol dibuat mobil-mobilan begitu kan, menggunakan peralatan atau sekitar dalam sehari-harian. Nah, selanjutnya adalah eksperimen. Nah, eksperimen ini memberikan pengalaman yang menarik sungguhnya pada pendidik ya. Dengan menggunakan percobaan dalam secara langsung dan mengamati hasilnya. Misalkan nih kita kayak karya wisata atau karya pembuatan, misalkan anak-anak yuk bawa tepung, bawa minyak, bawa apa. Nah, kita buat plastisin, jadi kita bermain buat plastisin bersama, kan sama aja kayak eksperimen ya. Nah, di situ mungkin menyenangkan sekali bagi anak-anak juga. Lalu selanjutnya adalah dukungan pembelajaran. Nah, dukungan pelajaran ini penting untuk mengacu dalam pemberian pembelajaran di dalam penyampaian keilmuan di anak usia dini. Nah, di sini perlu dukungannya meliputi yaitu pertama media dan sumber pembelajaran yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Misalkan nih, kita lagi telling story, kita sedang menyampaikan materi dengan bercerita. Nah, kita bisa menggunakan media dan sumber dari buku, dari mungkin kita butuh sound media atau boneka dan lain-lain. Nah, yang lalu adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang relevan. Nah, ini kenapa guru yang di PAUD itu juga perlu pendidikan ya, pendidikan S1 dan S2. Nah, ini tujuannya yaitu pada relevansi antara keilmuan dengan penyampaian di PAUD ini. Nah, di sini bisa ada keilmuannya tersendiri. Nah, di sini bisalah berkompetensi dalam mendidik anak itu. Lalu yaitu yang ketiga yaitu keterlibatan orang tua. Nah, ini penting sekali karena anak-anak juga walaupun di rumah dia tuh bisa didampingi orang tua dalam belajar. Misalnya kita memberikan tugas dengan nanti kan anak otomatis orang tua bisa terlibat dalam pengerjaan tugasnya, misalkan kayak seni atau belajar membaca. Nah, itu kan juga orang tua juga perlu mengajari ya di rumah agar anaknya bisa juga nanti. Lalu yang terakhir ada instansi yang terkait, misalkan ada puskesmas, pemadam kebakaran, kebun binatang, kepolisian yang nanti dikunjungi dalam karya wisata. Misalnya kayak kebun binatang, nanti diajarkan hewan-hewan, nanti kita ke pemadam kebakaran, nanti di sana diajarkan bagaimana cara kerja pemadam kebakaran itu, kepolisian bagaimana sih kepolisian itu gimana. Nanti bisa belajar sambil bermain. Oke. Nah, dari sini pedoman yang dijelaskan tadi itu menjadi gambaran acuan dalam pendidikan yang diharapkan dapat mengacu dan mendorong capaian pembelajaran di pendidikan PAUD ini. Sekian. Baiklah, sebagai penutup, adapun pedoman ini digunakan sebagai acuan pendidik untuk pembelajaran agar mampu mendorong pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan bagi setiap anak. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.